Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena simbol-simbol ataupun gelar-gelar yang diberikan manusia kepadanya, tetapi mereka yang tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Kita baru saja memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tentunya kita sebagai seorang yang beriman, seorang yang beragama Islam harus bisa lebih memahami dan memaknai arti kemerdekaan dalam perspektif kita sebagai seorang muslim. Sebenarnya merdeka bagi seorang mukmin adalah ketika dia bisa tidak lagi menjadikan hal-hal yang bersifat keduniaan, hal-hal yang bersifat keduniaan itu bisa dia bebaskan, ya, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti merdeka yang sesungguhnya. Maka dari itu yang lebih terpenting bagi kita adalah memaknai merdeka adalah ketika kita bisa memerdekakan diri kita dari kecenderungan kita kepada hawa nafsu kita yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Kemerdekaan bisa diartikan adalah membebaskan diri kita pada orientasi-orientasi keduniaan kita. Apakah itu harta, apakah itu jabatan, apa itu kedudukan yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih penting sesungguhnya arti kemerdekaan yang harus kita pahami. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Ada beberapa kisah Nabi ataupun kisah para sahabat ketika dia mampu memerdekakan dirinya dari rasa kehambaan kepada penguasa, dari rasa kehambaan dari harta, jabatan, bahkan wanita, maka dia akan terselamatkan dalam kehidupannya.
Kita bisa lihat dari kisah bagaimana Nabi Yusuf ketika digoda oleh Siti Zulaikha, seorang wanita pembesar yang sangat cantik dan rupawan. Tapi Nabi Yusuf tidak tergoda, tidak mau diajak bermaksiat, tidak mau diajak untuk berzina. Sesungguhnya itulah kemerdekaan, ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsu dia dari perbuatan maksiat. Kita bisa lihat bagaimana seorang Bilal bin Rabbah, sahabat Nabi, yang disiksa di atas gurun pasir yang panas, ditimpa oleh sebuah batu yang besar di atas bagian perut dan dadanya, untuk dia kembali agar dia tidak lagi memeluk ajaran agama Islam, karena dia diketahui bersahadat memeluk agama Islam masih dalam status sebagai hamba sahaya, sebagai seorang budak, salah satu pembesar Quraisy, salah satu pembesar kafir Quraisy. Tapi apa yang dikatakan Bilal bin Rabbah? Ahad, ahad, ahad. Dia tidak mau kembali ke ajaran orang-orang kafir Quraisy. Walaupun disiksa begitu beratnya, berarti jiwanya sudah merdeka, hati pikirannya sudah merdeka, sehingga dia tidak lagi mau kembali menjadi seorang kafir. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Atau kita bisa belajar dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dakwahnya sudah mulai berkembang, pengikutnya sudah mulai banyak. Salah satunya pengikutnya adalah Umar bin Khattab, yang termasuk salah satu tokoh kafir Quraisy yang pada saat itu disegani. Dan Nabi Muhammad pada saat itu diberi 3 sesuatu yang ini menjadi godaan terbesar bagi para lelaki. Melalui pamannya Abi Thalib, orang-orang kafir Quraisy menawarkan 3 hal agar Nabi Muhammad tidak lagi berdakwah, agar Nabi Muhammad tidak lagi menyebarkan syariat Islam di kalangan mereka. Orang-orang kafir Quraisy memberikan 3 tawaran. Abu Thalib, sampaikan kepada kemanakanmu, kalau dia mau menghentikan dakwah ini, maka pertama kita berikan dia jabatan, kita jadikan dia presiden, kita jadikan dia pemimpin di antara kita. Yang kedua, kita berikan wanita tercantik yang ada di kalangan kita. Dan yang ketiga, seluruh harta kita kumpulkan, kita berikan kepadanya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Pamanku, sampaikan kepada mereka, kalau mereka mampu meletakkan matahari di sebelah tangan kananku dan bulan di sebelah tangan kiriku, aku tidak akan bergeming dari dakwah ini dan akan terus menjalankan syariat agama Islam sampai agama Islam ini berkembang atau aku mati binasa karenanya. Begitulah Nabi Muhammad dengan tegas, tidak tergoda terhadap yang namanya harta, yang namanya tahta, bahkan yang namanya wanita. 3 hal ini seringkali membuat kita tidak merdeka. Yang seringkali banyak orang terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang mengambil jabatan dengan sikut sana sikut sini, injak sana injak sini. Tidak sedikit orang mengambil posisi untuk membayar, menyuap ataupun memberikan sejumlah uang agar dia bisa mendapatkan jabatan. Tidak sedikit orang gara-gara ingin mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya, kemudian dia apakah mengurangi timbangan, ataukah menipu konsumen, atau memberikan informasi yang tidak benar kepada para calon pembelinya. Sesungguhnya orang-orang seperti ini belum merdeka, karena masih berorientasi kepada keduniaan, masih berorientasi kepada harta, masih berorientasi kepada jabatan, atau mungkin masih berorientasi kepada perempuan. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Jadi mari kita merdekakan jiwa kita, pikiran kita, tindakan kita dari hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di balik kemerdekaan adalah keterikatan itu sendiri. Maka dari itu kita lepaskan, kita merdekakan diri kita pada orientasi keduniaan kita, dan kita menuju
kepada keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya yang akan lebih bisa memberikan kebaikan kepada diri kita, kebaikan kepada masyarakat kita, kebaikan kepada bangsa dan negara kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Setiap tahun kita melakukan ritual memperingati hari kemerdekaan, tetapi masyarakat sebagian besar tidak memahami bagaimana substansi dari kemerdekaan itu. Bukan sekedar merdeka dari penjajah, tapi sesungguhnya bisa jadi hari ini kita masih dijajah. Pikiran kita masih dijajah, sehingga perilaku sebagian besar generasi muda kita sudah lebih kepada orientasinya ke barat ataupun ke Korea. Itu berarti belum merdeka. Bisa jadi hari ini pejabat-pejabat kita yang melakukan perbuatan korupsi, mereka belum merdeka. Mereka berpakaian rapi, menggunakan jas, menggunakan pakaian adat daerah, seolah-olah mereka bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa. Tapi pada hari ini kita tahu, kita belum merdeka dari utang piutang. Kita belum merdeka dari dominasi barat, dominasi negara-negara luar. Maka dari itu, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang rahmati Allah, mari kita merdekakan dari diri kita sendiri dengan cara menguatkan posisi kita, menguatkan komitmen kita, menguatkan keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan semua orientasi-orientasi kita kepada masalah-masalah keduniaan kita. Karena sesungguhnya dalam konsep Islam, dalam konsep ajaran agama kita, yang namanya harta, namanya jabatan, namanya keluarga, namanya harta, dan semua apa yang kita miliki, itu bukanlah tujuan. Tapi ini menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita punya harta, alhamdulillah, silakan berikan harta kita. Cari harta kita dengan cara yang halal, keluarkan dengan cara yang baik. Bisa membuat orang menjadi bermanfaat dengan keberadaan harta kita. Atau mungkin kita punya jabatan, atau kita punya kedudukan, atau kita punya otoritas. Bukan tujuan. Kalau tujuan, nanti orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tetapi kalau dia menjadi sarana, dia menjadi alat, sekedar cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan lebih terjaga. Insya Allah kita akan lebih bisa sesuai dengan jalan-jalan yang harusnya kita jalani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekali lagi, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, di hari kemerdekaan yang ke-77 ini, mari kita merdekakan diri kita dari hawa nafsu kita. Mari kita merdekakan diri kita dari orientasi keduniaan kita. Mari kita merdekakan diri kita dari hal-hal yang bersifat menyimpang, yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.